dan kondisi media sosial belum banyak yang memegang atau fokus dalam situ. Padahal kalau kita lihat di dunia marketing di tahun 2010 itu sudah semarak untuk bermain di media sosial, karena layanan sekarang itu diharapkan di tahun depan itu sudah tidak lagi harus paperless, tapi harus pakai online semuanya. Okay. Podcast manis bersama Mutiara Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita agak bingung nih. Sydney, kita kedatangan tamu spesial Mas Hasan. Oke. Seorang yang masih memiliki semangat muda sekali meskipun usianya sudah enggak sih. Saya kayaknya lebih muda Mas ya. Masih muda ya. Kita manggilnya apa ini? Pak Adi. Agak terlalu tua. Kayaknya terkenal banget ya. Om. Panggil Mas aja. Mas aja. Sugar daddy kan om. Basic ini juga pegiat IT ya. Iya. Media sosial kita di kampus. Dan mungkin yang teman-teman IAIN belum tahu bahwa semua sosial media IAIN termasuk YouTube-nya, Instagram, beliaulah yang di balik layarnya. Jadi sekarang beliau di depan layar, biasanya di belakang layar. Biar kelihatan mukanya, nanti biar sekalian mengendorse YouTube kita biar tambah naik gitu. Ya pasti nanti banyak. Iya, karena YouTube IAIN sudah 10.000 ke atas, kita baru 1.000. Justru banyak yang dislike kayaknya. Terima kasih Mas Zidni sudah hadir ke sini, sudah menyempatkan waktunya meskipun podcast Ramadan Kotas Dakwah terlalu banyak aktivitas, jadi akhirnya kita diberikan waktu, kita sangat berterima kasih Mas. Kabarnya pripun Mas Zidni? Alhamdulillah, hari ini masih dalam kondisi sehat walafiat meskipun tetap dalam prokes dan tetap menjaga kesehatan. Puasanya lancar ya Mas? Alhamdulillah belum ada bolong, tapi kalau malam tetap saya nggak puasa. Tetap masih ganteng gitu? Masih ganteng ya? Tetap. Kalau malam tetap. Gitu Mas. Jadi kalau bagi yang belum tahu juga, Mas Zidni ini Mas Hasan. Dulu kakak tingkat saya di UNES. Tapi saya nggak pernah baca Tapi kalau pas sama daftar tahu? Apa? Dulu itu? Nggak tahu ya? Nggak bilang-bilang ya? Beda fakultas soalnya. Beda fakultas. Sama beda kelahiran. Pas ketemu pertama kali dia responnya dulu. Loh kok di sini gitu? Ya kan dulu nggak kenalnya di sini malah. Di sini. Iya gitu. Jadi gimana Mas ini? Sudah berapa tahun mengelola bagian kehumasan ya? Iya, betul. Terima kasih sebelumnya kepada tim dari Fakultas Dakwah yang luar biasa, podcast yang sangat viral di bulan Ramadan ini. Dan hampir di semua lini media sosial itu selalu membicarakan kapan nih saya mau hadirkan di studio podcast Fakultas Dakwah, dan alhamdulillah kesempatan saya tidak disangka dan tidak ada hujan, tetap cerah mendapat panggilan untuk bisa berada di sini. Oke. Yang penting bukan panggilan Tuhan. Bukan. Terus lanjut. Nah, kalau pertama kali saya ngurus atau berada di kehumasan, khususnya di publikasi dan media sosial itu di tahun 2016. Oke. Sebenarnya saya masuk di IAIN itu tahun 2015. Namun waktu itu memang kondisi IAIN masih peralihan dari STAIN ke IAIN Salatiga, dan kondisi media sosial belum banyak yang memegang atau fokus dalam situ. Padahal kalau kita lihat di dunia marketing di tahun 2010 itu sudah semarak untuk bermain di media sosial. Akhirnya saya mempunyai ide, mempunyai gagasan, saya menyampaikan ke kepala bagian, ke kepala biro, bagaimana kalau saya ditempatkan di media sosial atau di humas. Jadi saya fokus di situ, dan alhamdulillah gitu saat ini. Jadi bagaimana perkembangan teknologi Mas? Media sosial setelah kita jadi IAIN, syukur nanti waktu dekat mau jadi UIN ya. Amin. Nah, kalau perkembangan dari pertama kali
itu luar biasa. Justru Fakultas Dakwah sebenarnya yang memulai melalui di Facebooknya. Di halaman Fakultas Dakwah itu duluan. Saya belum kesini. Oh, belum lahir. Saya belum kesini. Belum lahir 2016 belum lahir di sini. Nah, mulai dari itulah di dakwah sudah tayang, kemudian saya tanya-tanya ke Fakultas Dakwah, tipsnya gimana? Apakah sama dengan yang seperti saya lakukan? Ternyata berbeda. Kalau saya lakukan adalah bagaimana ketika kita menyebarkan sebuah produk dalam sebuah marketing, ilmu marketing itu kita menyebarkan brosur dan sebagainya. Akhirnya saya membuat awal mulai itu saya membuat selebaran. Saya kirim di kelas-kelas di masing-masing. Isinya selebaran apa, Mas? Link media sosial kita. Oh. Dan dimohon untuk follow. Masih manual. Nggak manual lagi. Koran. Waduh. Nyebar ya, karena menyebar itu di masing-masing kelas, dan alhamdulillah nggak ada dalam 1 tahun itu sudah naik, dan alhamdulillah sampai saat ini Instagram kita sudah 22.000 follower, kemudian YouTube-nya udah YouTube belasan ribu. Alhamdulillah sudah dapat monetes dan sebagainya. Perkembangannya luar biasa ya. Iya. Karena kan perkembangan dari tahun itu semakin meningkat ya. Banyak mahasiswa kita yang sudah mempunyai smartphone, kemudian di masyarakat Indonesia juga sudah banyak yang mempunyai smartphone. Akhirnya gampang untuk kita bisa melakukan dan meningkatkan dari media sosial. Untuk sosialisasi mahasiswa baru itu karena Fakultas Dakwah relatif baru waktu itu. Baru, ya emang baru. Kok diguni ya? Ya, untuk sosialisasi memang ketika di tahun 2016 kemudian ada sosialisasi siswa baru, saya selalu menitipkan selebaran kepada siswa untuk informasi bisa di media sosial. Nah, di waktu itu memang banyak yang tanya ketika mau buka nggak bisa atau tidak mau membuka di web, harus membuka di jalur mana, gitu kan? Dan itu yang menjawab masjid nih, semua. Iya, itu termasuk dulu itu saya berangkat pagi, berangkat paling awal lah katakanlah 7:30 atau jam 7 lebih 20 menit, pulang paling terakhir. Lainnya sudah pulang, gitu loh. Karena Tapi nggak sampai nginep Mas ya? Di kampus? alhamdulillah kalau dulu belum Karena kalau nginep kan teleponnya terus. bukan masalah terus ya, karena temennya masih banyak, tapi nggak kelihatan. Kita nggak mau Kira karena Bang Bali, anaknya nangis. Di telepon bos itu Mas ya? Karena kan kalau dulu kan masih di kampus 1 ya, kampus 1 itu kan relatif senyap, anteng, enak, untuk inspirasi banyak. Nah, paling pulang jam 8, jam 9 itu kadang jawabin sampai malam di media sosial seperti itu. Jadi gini Mas, sedikit curhat. Kalau masjid ini kan di Humas itu kan khusus tugasnya kan, spesial. Kalau dokter itu kan dokter spesialis, bukan dokter umum, ya kan? Spesialis jiwa. Ngomong deh, serius Mas. Itu kan jadi akhirnya sosmednya sangat berkembang, semua lah, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, semuanya berkembang, sangat maju. Cuman jadi ini sedikit sharing aja, kalau di fakultas kan karena saya tugas utamanya sebenarnya, jadi saya dan teman-teman, bukan hanya saya sih, termasuk Mas Hasan dan kawan-kawan itu, kalau cuma ngurusi itu kan nanti kuliahnya nggak ada yang ngajar ya, nilainya jadi kosong semua gitu kan, kasihan. Gimana kira-kira Mas, biar kira-kira ada tips dan trik buat saya dan Mas Hasan dan kawan-kawan, kira-kira gimana ya? Wah, ini sebenarnya yang menjadi kunci, karena jujur aja dan terus terang di seluruh PTKIN yang saya ikuti, karena kan Humas itu punya grup se-Indonesia, dan alhamdulillah saya juga dipercaya di beberapa kegiatan menjadi koordinator, bahkan menjadi pembicaranya. Memang sangat boleh dikatakan minim atau mungkin kurang tentang sumber atau SDM di masing-masing PTKIN. Oke. Ya kan, termasuk fakultas.
Bukan hanya di sini atau fakultas dakwah sini, tapi fakultas dakwah yang lainnya pasti sama saja merasakannya. Nah, ini yang kunci dan mungkin bisa diberdayakan dengan teman-teman yang lainnya. Bukan perdaya tapi Mas, berdaya ya. Berdaya. Kalau perdaya kan kita berdayakan. Berdaya ya. iya, bukan perdaya, masalah diperdaya nanti ditipu itu. Diplokoto kalau itu. Kita berdayakan. Iya, terus Bukan lanjut. berdayakan. Lanjut. Nah, kita berdayakan teman-teman mahasiswa yang dimana teman-teman mahasiswa ini sebenarnya juga haus atau ingin belajar, karena kan mereka kan harapannya setelah lulus kuliah kemudian dia punya skill, dia punya keahlian, dia punya Biar nggak bakat. jadi tambahan pengangguran. Nah, seperti masa lalu. Nah, dari situlah maka di beberapa perguruan tinggi seperti UIN Jogja, UIN Jakarta atau mungkin Win Sunan Semarang, Ampel Ampel. itu bekerja sama dengan lintas komunitas-komunitas mahasiswa. Oke. Nah, kalau di dakwah ini misalkan ada komunitas KPI atau komunitas penyiaran. Nah, itu baiknya bagi para mahasiswa yang ingin bergabung, bagi mahasiswa yang ingin belajar, kita fasilitasi menggunakan fasilitas kampus, tapi tetap dengan kontrolnya dengan kita dan ide-idenya dari mereka. Itu yang baik sebenarnya. Ya enggak? Jadi Menarik itu, menarik. Nah, jadi Menarik bijak. apa ya? Ibaratnya itu mahasiswa selain dia belajar di kelas tentang teori, juga belajar di luar, tetap dengan kontrolnya kita, praktek-praktek. Dan itu sangat cocok untuk KPI Mas Hasan. Nah, Mata kuliahnya kan juga banyak tentang betul. Betul. Itu Banyak. seperti yang dilakukan IT oleh ya? UIN Surabaya. Ini alumninya Mas. UIN Oh, iya. Surabaya. Alumni. Betul. Oh, iya. Alumni ini alumni. Ya, Kalau UIN sama saya. alma maternya nggak ingat sendiri. Alumni. Dan di UIN Surabaya itu kan memang dia satu apa ya, humas punya studio, kemudian ada komunitas dari teman-teman dakwah atau KPI yang membantu. Gitu nggak Mas? Berarti sana cukup maju ya? Lo tahu nggak? Itu tahu nggak? Oke. Orang ngerti mesti. Ya ngerti. Oh, iya. Ya, Sangat cengeng. cuma jalurnya berbeda. Jalurnya berbeda. Kalau sini mungkin setengah alim, setengah tidak itu. Nah, itu yang saya lakukan ketika saya tanya dan kita sharing-sharing di UIN Sunan Ampel itu luar biasa. Jogja juga sama, UIN Jogja. Jadi beberapa kali kita pertemuan Humas PT KAI Indonesia, kadang kita sharing. Nah, memang ya, di YIN lainnya itu melihat YIN Salatiga itu perkembangannya cepat dari peralihan status alih bentuk tahun 2014 sampai sekarang itu terus meningkat gitu loh, utamanya di medianya, bahkan di YouTube-nya kita Itu lebih meningkat Mas lagi. Didi tahu nggak? Kalau YIN ya, YIN Indonesia, YouTube kita itu kita kira-kira peringkat berapa Mas? Subscribernya? Kira-kira. Kalau saya melihat di antara YIN, karena kan YIN sekarang kan sudah ada yang sudah mau menjadi alih status UIN. kembali bentuk itu UIN. Kalau kita di tingkat Jawa Tengah itu boleh dikatakan kita tingkat nomor 2. Berdua. Nah, Setelah setelah Surakarta. Surakarta. Nah, dia lebih duluan, ya kan? Kalau di tingkat Indonesia kita nomor 3. Oh, mantap Kita ya. nomor 3. Yang pertama? Kalau yang pertama itu ada YIN Batu Sangkar kalau Batu nggak salah. Sangkar ya. Kemudian ada YIN Samarinda. Nah, baru nanti. Atau diapresiasi berarti. Sangat diapresiasi. Berarti termasuk berkat Masjid nih. masih tidak kawan-kawan juga. Kepalanya kan masih Kepalanya. ndas. Otak lebih enak kayaknya. Endas kayak gak? Ya, gitu. Itu kan manisnya Mas ya. Kira-kira bisa nggak kita boleh nggak mungkin yang agak pahit, jangan pahit sih, kalau pahit nanti apa ya yang agak pahit selain itu Mas, yang boleh susah kita sharing payahnya. ya. Ya, kalau sebenarnya pahitnya itu ya mungkin dari teman-teman sendiri atau mungkin dari sahabat-sahabat penggiat media di era-era sekarang itu pasti merasakan. Artinya tidur malam itu pasti kurang.
gitu kan. Ganti tidur siang Mas. Ganti tidur siang gitu kan. Tidur siang kita harus mencari konten padahal. Iya. Malam kita harus ngedit, gitu kan. Pagi kita sudah dikejar deadline dan sebagainya. Itu pasti tidur malam pasti kurang. Kemudian capek untuk berpikir ide apa yang mau dikeluarkan, gagasan apa yang mau kita munculkan lagi, karena kemarin sudah ini kita mau ganti apa lagi ya. Seperti salah satunya ini dulu itu kan nggak seperti ini untuk mungkin kurma atau mungkin mutiara Ramadan ya kan, di tahun-tahun sebelumnya itu hanya satu berceramah. Sekarang kan enggak ya kan, kita punya ide gagasan lagi, kita harus podcast, kita mungkin harus kayak talk show, harus seperti apa, itu harus berpikir. Kemudian konten di media atau mungkin template di media sosialnya harus kita kembangkan. Nggak mungkin harus sama setiap tahunnya. Jadi setiap tahun ini kita fokus apa, kemudian tahun depan kita mau apa, kita harus fokus apa, gitu. Jadi setiap kegiatan Itu pun harus. kayaknya kurang sedih Mas. Itu sebenarnya Atau gak sedih kali. kalau yang paling sedih Karena ceritanya semangat itu. enggak, kalau yang paling sedih ini, kalau tadi kan sukanya apa dukanya ya, kita harus mempunyai ide gagasan tidur malam. Kalau yang paling sedih itu ketika saya liputan di Blora. Itu liputan di Blora, sudah nggak tahu tempatnya, nggak tahu siapa-siapa. Kita ke sana hanya lihat situasi sampai nyasar-nyasar, lapar, akhirnya makan dulu. Makan dulu baru sampai, ternyata Tapi ke Bojonegoro makan gratis. Minumannya Bojonegoro mau rumah saya gratis. Terus setelah makan ternyata kita tanya, rumah itu sudah kita puteri 2 kali. oh alah. Dan yang lucu lagi kemarin ketika terakhir wisuda 2021 kemarin, kita ada liputan di Sepakung, mahasiswa dakwah. Ahdi. Sama Mas Ade itu. Saya naik karena waktu pertama hujan, nggak tahu hujan rumahnya seperti apa, berangkat ke sana. Oke, aman berangkat hari pertama. Hari kedua mau pakai motor temen, dia nggak bisa naik, pakai motor saya, pakai motornya Mio. Akhirnya terus sampai di sana, ketika mau naik, motor udah nggak kuat, sudah bawa alat, bawa motor sama boncengan, akhirnya dia sudah turun. Kita jalan dituntun sampai ke rumah Adi, alhamdulillah sudah sampai di sana. Padahal saya lihat videonya scene di rumah Adi baru paling berapa menit gitu Mas? Betul. itu pun perjuangan ya. Itu pun kita tagnya hujan, jadi hujan-hujan parkiran sampai ke rumah Adi sekitar kurang lebih 100 meter. Jadi kita harus jalan dulu, parkir jauh, kemudian jalan ke rumahnya pas hujan-hujan, kemudian kita tag pas hujan karena posisinya sangat dramatis, akhirnya tepat di situ. Itu Allah Maha Tahu Mas. Ya, luar biasa. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Ya. Maha Pengasih dan Penyayang. Amin. Gitu Mas. Insya Allah jerih payah kayak gitu, insya Allah nanti akan ada yang apresiasi ya. Wis, terima kasih. Siapa Mas? Hasan. Gitu. Siapa? Hasan terima kasih. Emang siapa saya Mas? Oke aja. Dengan saya pulang Hasan. Kalau gini Mas ini, kira-kira ke depan ini hubungan relasi, maksudnya konsep sosmed dengan kemajuan kampus menurut Mas ini itu sangat penting berarti ya ke depan itu. Atau masukan mungkin agar Iya. sosial media di IAIN bisa lebih maju lagi. Ya, kalau pertama berdasarkan prediksi dan penggiat multimedia di beberapa kementerian atau mungkin di beberapa PTKIN, memang mereka sedang mencoba beranjak. Kalau kita di IAIN Salatiga, alhamdulillah kan sudah saya rintis di tahun 2016 dengan segala macam pertimbangannya. Ketika ada pandemi seperti apa, itu sebenarnya kan kita sudah punya alatnya, hanya saja untuk pengoperasiannya belum kita maksimalkan. Kemudian insya Allah karena ini pandemi kemungkinan cukup panjang dan pastinya Ya, semoga cepat selesai Mas. ya semoga, amin. Karena nggak bisa mudik ya. Lanjut. Nah, insya Allah di 1 atau 2 tahun lagi akan semakin berkembang hal seperti ini. Makanya sangat mudah sebenarnya membuat konten-konten, asal saja bagaimana kemasan dan
apa yang mau kita bicarakan di konten itu. Berarti justru ke depan kreativitas itu semakin dikuras, Mas. Semakin berkuras dan semakin banyak lagi. Kita nggak tahu ya, kan dulu orang nge-vlog, orang berbicara di depan kamera sambil jalan-jalan itu dikira orang gila. Aneh. Nah, orang aneh. Kalau kata mungkin Mas Eko, wong edan gitu. Oke. Iya, itu kalau misalkan ke pasar masuk, ke pasar Bawa ikan, tongsis, ya kan, pakai tongsis, kemudian beli ikan, ada lo ngamis gitu kan. Tongsis nggak amis. Itu sekarang kan sudah nggak tabu lagi dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan dengan alat yang sekarang luar biasa, harganya juga cukup jangkau, pastinya di tahun Justru depan. sekarang yang kayak gitu itu malah cari penonton Ya. buat dapat duit. Betul. Ya selain itu kan artinya kan mereka bisa menyalurkan hobinya, kemudian mereka membuat konten-konten yang bermanfaat. Sekarang hal-hal yang kecil aja kayak misalkan psikologi atau mungkin seks aja minat loh, banyak peminatnya. Masa gue Hampir segala aktivitas Mas. Kopi apa Mas? Lagi ditawari. Masa minat apa enggak? Oke. Apa itu? Nah, yang kedua tentang di YIN Salatiga, alhamdulillah dengan adanya tadi mungkin beberapa penghargaan tentang WBK dan ke depan kita ada WBM, pastinya kita akan banyak inovasi, banyak video, banyak multimedia atau mungkin banyak tayangan-tayangan yang akan kita bentuk karena layanan sekarang itu diharapkan di tahun depan itu sudah tidak lagi harus paperless tapi harus pakai online semuanya. Itu mulai dari tingkat kelurahan sampai ke perguruan tinggi semuanya seperti itu. Harus apa? Mau kalimatnya digital, Pak? Bukan paperless tapi harus digitalisasi. Berarti paperless itu kan udah ditinggal Mas, udah ketinggalan. Betul. Dan karena YouTube itu Mas, YouTube itu museum abadi itu. Nah, nggak bakal hilang jejaknya. Kecuali perusahaannya bangkrut. Nah, enggak juga. Kecuali dibanding. Gitu Mas. Oke, gak terasa sekali kita ngobrol sama Mas Siti ini. Asik sekali. Apalagi kalau ada kopi ini Mas, yang puasa. Cepet sekali ya. Nggak terasa kayaknya. Kalau di pesan kan kopinya. Kopi. Ya mungkin nanti harapannya ya, kalau saya sih harapannya kesimpulannya Mas. Harapan dulu. Harapan saya ke depan itu Fakultas Dakwah bukan lagi membuat yang namanya Mutiara Ramadan yang memang tayang hanya di edisi Ramadan. Amin ya Allah, semoga didengar. Artinya apa? Ini sebagai wujud apresiasi kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bekerja sama, kemudian memberikan apresiasi. Mereka tambah pinter, otomatis kita yang akan mendapat keuntungan. Amin. Ya kan? Siapa mahasiswa bisa tampil Mas ya. Iya, itu harus. Harus. Makanya nanti ada mahasiswa yang menjadi pemicunya, menjadi narasumbernya atau mungkin menjadi pengisinya atau menjadi presenternya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa ketika kita bermedia maka kita harus siap untuk segala resikonya. Artinya apa? Ketika kita bermedia media kita positif, belum tentu orang lain melihatnya positif. Bahkan orang lain pun bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda atau yang lainnya. Maka harus siap. Nah, kemudian ketika kita membuat sebuah kreativitas, maka jangan berhentilah di kreativitas itu. Banyak sekali hal-hal yang bisa digali dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita tuangkan dalam konten atau ketika kita membuat sebuah kreativitas yang luar biasa seperti ini. Gitu, Mas Eko. Amazing sekali. Luar biasa. Amazing sekali. Luar biasa. Masan bisa ngulang lagi nggak tadi? Kalimat-kalimatnya bisa diulangi Masan nggak? Yang mana yang? Soalnya ngomong banyak banget ya. Susah itu diulang Mas. Hanya orang-orang tertentu yang bisa itu. Siap. Orang-orang pilihan. Terima kasih Mas Siti. Ya, Terima kasih atas tausiah dan obrolannya hari ini Mas. Tausiah. Ini kalau
di mungkin kalangan remaja-remaja yang lain itu namanya tausiah multimedia. Iya. Tausiah multimedia. Tausiah media sosial. Iya, terima kasih luar biasa sekali. Ya. Insya Allah ini bermanfaat bagi saya. Termasuk bagi para pemirsa, Mas ini banyak yang menyaksikan nanti. Oke. Ya. Mohon doanya Gus Sidney, puasa kita lancar. Amin ya Allah. Gus Mas Siti. Iya, harus kita panggil nama aslinya. Semoga puasa kita lancar, doakan kita menjadi akun-akun. Doakan kita juga bisa mudik. Amin, sama. Saya juga bisa mudik. Karena kita mudiknya sama ke darat. Iya. Dari kitab suci. Oke, thank you. Ya. Selamat jalan. Selamat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast manis bersama Mutiara Ramadan.